Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan kami Lansia Adventure, sepasang lansia yang berpetualang baik itu dengan camping, dengan wisata kuliner, dengan berjalan-jalan dan lain sebagainya. Semoga pemirsa sekalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Episode kali ini kami menyajikan wisata kuliner khusus rawon di sekitar Probolinggo dan Pasuruan. Seperti diketahui, makanan rawon ini sekarang sudah mendunia dan menjadi makanan yang banyak digemari oleh masyarakat di luar maupun di dalam negeri. Pertama-tama kami akan mereview rawon elok yang ada di Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo. Depot ini dahulu sebelum COVID-19 sering kami singgahi dalam perjalanan ke arah timur Jawa Timur. Sekarang rawon elok ini agak berbeda karena sudah lama kami tidak berkunjung, maka sekarang menunya ada bermacam-macam. Terus dia ada cumi-cumi, udang, kepiting dan lain sebagainya. Dan kami tetap memesan rawon karena yang sudah kami bayangkan sejak berangkat adalah rawonnya sedang istri saya memilih untuk makan sayur bening ya, karena mungkin dia agak dengan daging, menjauhi daging dahulu. Sekarang ini agak berbeda memang untuk rawon elok ini. Kuahnya agak sedikit encer begitu, tapi tidak mengurangi sedapnya masakan rawon elok. Dan istri saya lebih memilih sayur asem ya, karena siang katanya lebih seger dengan makan sayur asem. Meskipun ada beberapa lauk yang tersedia, tapi kami ingin tetap merasakan nikmatnya kuah rawon sehingga tidak bercampur dengan makanan-makanan lain yang mungkin bisa mempengaruhi rasa dari rawon. Selanjutnya kami beralih pada rawon Sinto yang lokasinya berada di sebelah timur kota Probolinggo. Rawon Sinto ini dulu juga sebelum COVID ramai banget, parkirannya juga sampai penuh begitu. Dan kami mencoba untuk mereview kembali di rawon Sinto ini yang memang masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati rawon kalau melewati kota Probolinggo. Rawon Sinto ini kuahnya juga agak kental dengan potongan-potongan daging begitu. Memang khas sekali kuah rawon ini, memang agak berbeda dengan kuah soto, kuah-kuah yang lain, baik soto ayam, soto daging maupun gulai dan lain sebagainya. Ada daya tarik tersendiri dari
kuah rawon ini yang menimbulkan keinginan untuk mencari dan menikmati kuah rawon. Apalagi pada malam hari, situasi dingin, hujan, itu makan rawon merupakan satu kenikmatan. Di restoran Sopongiro, namanya restoran Depot Sopongiro, nama rawonnya rawon Shinto, ini juga tersedia makanan-makanan yang lain, termasuk juga beberapa oleh-oleh, menjual oleh-oleh. Apabila pemirsa sekalian kalau berkunjung bisa membeli oleh-oleh di Depot Sopongiro ini. Setelah selesai dari rawon Shinto, pemirsa sekalian, kami bergeser ke rawon nguling. Rawon nguling ini memang sangat viral ya, menjadi tujuan para penikmat rawon kalau melewati kota Probolinggo. Dan sekarang ini sudah sangat luas ya restonya atau depotnya, dan menyediakan berbagai macam makanan pendamping rawon. Ada tempe, telur asin, tahu, dan empal daging. Memang cukup menarik untuk dimakan bersama-sama rawon. Dan di rawon nguling ini yang berada di Jalan Raya Nguling sebelah barat kota Probolinggo ini merupakan salah satu rawon andalan kota Probolinggo ya. Jadi baik warga Probolinggo maupun pengunjung dari luar kota Probolinggo, ini rawon nguling ini dijadikan sebagai tempat tujuan untuk menikmati rawon. Hingga sekarang sudah semakin luas, semakin maju begitu. Tapi kalau dari sisi rasa memang tidak ada perbedaan dengan rawon nguling yang dahulu. Bahkan di rawon nguling ini juga tersedia beberapa makanan pendamping, di antara tahu goreng yang kami nikmati juga cukup lezat. Dan banyak pengunjung juga yang mampir di sini, rupanya masih menjadi idola dari penikmat rawon, baik dari kota Probolinggo maupun dari kota-kota sekitar. Rawon nguling ini yang terletak di Nguling, Probolinggo. Jadi itu memang merupakan salah satu depot yang cukup ramai begitu ya. Karena memang dikenal sudah mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Kami tahun-tahun 90-an, mungkin awal-awal tahun 2000 sering mampir di rawon nguling ini, dan rasanya memang tidak berubah. Di sini juga disediakan beberapa makanan atau oleh-oleh yang nanti mungkin bagi pemirsa sekalian ingin membawa oleh-oleh bisa membeli di rawon nguling ini. Rawon nguling ini di samping di dalamnya resto ini sangat luas ya. Ada beberapa meja, mungkin dia lebih dari 10-15 meja. Juga parkiran yang cukup memadai ya, cukup luas untuk puluhan mobil dan juga untuk minibus, bis besar, mungkin rombongan yang keluar kota. Kalau makan di sini, di samping di dalam restonya ada tempat yang luas, juga parkirannya juga cukup memadai.
Pemirsa sekalian, selanjutnya kami bergeser ke Kota Pasuruan. Karena Kota Pasuruan ini juga terkenal dengan beberapa rumah makan atau depot rawon. Yang dulu ada depot rawon Saminah. Saminah ini kami cari di Google Map juga tidak ketemu, malah kesasar. Selanjutnya kami diinfokan sekarang ada depot rawon Sakinah yang merupakan satu depot rawon yang berlokasi di timur alun-alun Kota Pasuruan. Di depot Sakinah ini memang tempatnya tidak begitu luas, tapi pengunjungnya sangat ramai ya, sehingga kursinya penuh. Memang ada keunggulan tersendiri dari rawon Sakinah ini, di samping rawonnya sangat luar biasa karena ada agak berbeda, ada sedikit bumbu Timur Tengah begitu mungkin, juga rawonnya kuahnya agak kental sehingga terasa sangat-sangat lezat dirasakan. Di depot rawon Sakinah ini di samping rawon juga tersedia beberapa masakan yang lain. Ada nasi gulai kambing, nasi sop buntut, sate kambing, sate ayam, dan ada juga nasi mandi ayam, dan nasi krengsengan kambing. Dan beberapa lagi lainnya yang gak terkesan makanan dari masakan dari daerah Timur Tengah. Makanya tidak heran kalau kuah rawonnya juga agak beraroma Timur Tengah. Dan ini agak berbeda dengan rawon-rawon yang lain. Bagi mereka yang suka dengan cita rasa masakan Timur Tengah, ini patut dicoba di rawon Sakinah ini. Yang tentunya bagi kita sangat recommended ya. Di samping kuah rawonnya kental, agak ada rasa-rasa Timur Tengah begitu, mungkin bumbu-bumbunya. Tersedia juga ada sate komoh ya, yang ukuran dagingnya sangat besar ya, sekitar seperti daging-daging rendang begitu besarnya. Dan ini ya, cukup lezat ya. Kami merekomendasikan untuk yang melewati Kota Pasuruan untuk mampir di rawon Sakinah. Rawon Sakinah ini memang begitu ramainya ya, sehingga kita mendapatkan tempat untuk makan ya, tempat meja makan dan kursi makan yang masih belum dibersihkan. Nah, kami berinisiatif untuk membersihkan mejanya, dan selanjutnya kami menikmati rawon yang luar biasa ini yang kami punya pengalaman baru dengan rasa rawon yang kali ini ada bumbu-bumbu yang agak berbeda, yang lebih sedap ya, karena dan kuahnya yang kental. Selama kami di rawon Sakinah ini memang pengunjungnya sangat banyak ya. Mobil yang parkir di depan maupun di seberang jalan ini sangat banyak dan keluar masuk begitu. Bahkan ada yang sempat menunggu sebentar, menunggu pembeli yang sudah selesai makan di rawon Sakinah. Dan tidak heran kalau laris manis seperti ini, karena memang berbeda rasanya ya. Pengalaman baru menikmati rawon dengan rasa Timur Tengah. Ini perlu dicoba kalau pemirsa sekalian berkunjung ke Kota Pasuruan atau melewati Kota Pasuruan. Selain menikmati rawon Sakinah yang sangat lezat ini, di rawon Sakinah juga disediakan oleh-oleh bagi mereka yang ingin membeli oleh-oleh. Di sini tersedia beberapa macam oleh-oleh khas dari Kota Pasuruan yang mungkin dengan harga yang sangat-sangat terjangkau begitu. Biasanya kalau kita mampir di satu kota itu tidak afdol kalau kita tidak membeli oleh-oleh khas dari kota yang bersangkutan. Dan kita membayangkan ini
sate komoh ini yang luar biasa besar ya, dengan rasa yang sangat-sangat lezat yang tentunya menarik minat bagi para penggemar rawon untuk menikmati rawon dengan pendamping lauknya adalah sate komoh. Jadi jarang sekali, karena memang jarang masakan makanan rawon ini temannya sate komoh, tetapi ini patut dicoba. Dan di sini sambelnya juga sangat-sangat murah ya, diberi sambal yang banyak beserta kelengkapannya, dan kita merekomendasikan rawon ini apabila pemirsa sekalian berkunjung ke Pasuruan atau melewati kota Pasuruan. Rawon Sakina ini terletak di Jalan Kartini, Kota Pasuruan, sebelah timur alun-alun Kota Pasuruan. Dan rupanya rawon Sakina ini berada di wilayah daerah yang cukup padat gitu ya, sehingga kiri kanan jalannya parkirnya penuh. Banyak juga depot-depot yang lain di sekitarnya, tapi rata-rata yang parkir ini adalah untuk menikmati masakan rawon Sakina. Selanjutnya pemirsa, kami mencoba untuk mereview makanan yang lain yang kami temukan di pinggir jalan. Di sini sangat-sangat viral ya begitu, ada beberapa ikan asap yang terdiri ada ikan tongkol, tuna, ikan dorang, cakalang, ikan kakap ya, yang diasap begitu dan kelihatannya masih fresh ya, bukan ikan asap yang sudah diasap berhari-hari. Dan memang di sini cukup ramai ya pembelinya, sehingga ikannya selalu berganti ya. Setiap hari penjualnya mengasap ikan ini, dan tentunya bagi kita ini sangat-sangat menarik karena selain ikan asap itu enak, ikannya juga fresh ya.
baru saja ditangkap di laut dan kemudian di pinggir jalan dijual. Banyak pedagang-pedagang ikan asap ini yang mengundang perhatian dari mereka yang melintas. Lokasinya berada sebelum Pantai Bentar ya, kalau dari arah Probolinggo ke timur. Memang ini juga banyak sekali yang belanja di sini. Di situ juga ada rumah makan atau depot yang menyediakan ikan asap untuk siap santap. Jadi ini cukup menarik, ada beberapa yang sempat kita lewati dan rupanya cukup ramai juga karena dari parkirnya juga cukup banyak yang parkir di situ dan menikmati makanan ikan asap yang sangat lezat. Demikianlah pemirsa sekalian yang berbahagia. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Perjalanan kita kali ini adalah untuk mereview kuliner, wisata kuliner dengan khusus masakan rawon di sekitar Probolinggo dan Pasuruan. Sama masakan rawon tadi kami dalam perjalanan juga sempat membeli oleh-oleh ikan asap yang tadi sudah kami review. Bagi pemirsa sekalian yang juga mempunyai hobi seperti kami, mungkin bisa diinformasikan di kolom komentar nanti masakan apa atau oleh-oleh apa mungkin di kota-kota pemirsa sekalian yang menarik untuk dikunjungi. Dan ini bisa membantu pemirsa-pemirsa yang lain untuk mungkin nanti sebagai bahan ya, untuk apabila melakukan perjalanan sudah punya gambaran arahnya kemana, mungkin di sana bisa menemukan apa dan oleh-olehnya apa dan sebagainya. Demikianlah episode kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberikan rezeki yang barokah. Sekian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.